Hai semuanya, Abi di sini. Kalian yang nanya gimana kabar aku, artinya belum lihat postingan komunitas aku. Jadi aku nggak perlu jelasin lagi. Ya, judul video ini nggak salah. Selama lebih dari 5 tahun aku nge-YouTube, akhirnya untuk pertama kalinya, aku memutuskan untuk mengganti skin. Tapi kenapa? Dan kenapa baru sekarang? Di video ini gue bakal jelasin tentang sejarah aku membuat pesona yang aku sebut sebagai skin dan perkembangannya. Juga ini mungkin akan berpengaruh banget sama konten aku ke depannya. Jadi, stay tune! Bininging Indie. Oke, mari kita mulai dari awal ini semua. Dari dia. Ya, skin gue yang udah gue pakai selama 5 tahun lebih ini punya asal muala yang cukup menarik. Tapi sebelum itu, aku pengen kasih tahu ke sesuatu. Hei, kamu, sini. Sini cepat. Lebih dekat. Oke, bagus. Skin ini hasil editan. Serius, ini tuh skin orang yang gue edit sehingga gak kelihatan bedanya. BTW, ini skin ya. However, karena itu udah 5 tahun lalu dan gue nemu lewat MCP Master, ya itu masih zamannya. Jadi nggak perlu dipermasalahkan. Oh ya, kalian kira gue cuma satu-satu gitu ngedit skinnya? Hahaha, nope. Oke, gini ceritanya. Waktu itu aku masih nggak bisa nemuin aplikasi edit skin yang sesuai karena ini tuh skin tuh formatnya 64x64. Sementara editor skin yang waktu itu aku temuin cuma bisa ngedit ya ukuran 64x32. Artinya nggak ada layer atas kecuali untuk kepala dan tangan dan kaki teksturnya cuma satu dan di mirror doang. Untungnya waktu itu gue tahu sedikit tentang tekstur skin, jadi aku menggunakan metode edit manual. Dan tebak software apa yang aku pakai? Tuan dan Nyonya, di sini aku persembahkan software yang membantu aku dalam membuat skin pertama aku. Silakan beri tepuk tangan pada Microsoft Paint. Woo, yeay. Macam tak betul je budak ni. Oke, sebelum kalian hujat aku di kolom komentar, emang kenyataannya itu doang software yang gue tahu waktu itu. Tapi bukannya skin kamu bakal rusak, soalnya Microsoft Paint itu nyimpen gambar pakai format JPG dan bukan PNG kan. Ya, itu bener, apalagi waktu aku ngedit, aku bisa nyadar kalau bagian transparan dari teksturnya itu udah berubah jadi putih. Untungnya aku punya ini, agak tricky pakai ini di gambar pixel, tapi ini tuh bisa memecahkan persoalan tadi. Kalau sekarang mah, aku pakai ini cuma buat stiker WL doang. Dan akibat aku edit manual, akhirnya skin ini ada beberapa error yang sampai sekarang aku nggak pernah perbaiki. Misalnya bagian ini, teksturnya paralel dan nggak mirror. Terus ini, kebalik. Oke, itu semuanya tentang skin lama aku. Hampir. Sekarang mari kita ke skin aku yang baru. Tapi sebelum itu, mari kita bahas kenapa aku ganti skin. Apaan? Terlepas dari banyaknya error dan skinnya agak entahlah. Walaupun aku juga udah punya banyak variasi skin, tapi mereka masih mendasari skin aku yang lama. Alasan lainnya sih karena aku tuh kayak bawa nama-nama Mojang lewat skin aku. Ya nggak salah, di bagian belakangnya aja kan bisa ada logo Mojang yang lama. Bahkan di skin asalnya ada. Jadi buat menghindari masalah, ada bagusnya sih aku ganti skin. Ya mungkin aku cuma bisa ngedit bagian logo itu, tapi error yang 5 tahun aja aku nggak perbaiki, apalagi ini. Alasan kedua ini agak sedikit personal sih, tapi gue bisa bilang aja kalau skin baru gue tuh sebagai bentuk perubahan. Gue bakal jelasin ini nanti. Tapi yang udah baca post komunitas aku pasti tahu kenapa aku mulai jarang upload. Dan itu menyebabkan channel aku tuh kayak nggak berkembang. Tapi di samping itu gue bisa fokus ke dunia dimana gue seharusnya. Dunia nyata. Gue buat video ini waktu gue kelas 12. Artinya sebentar lagi masa-masa remaja gue bakal berakhir. Jadi skin ini tuh secara nggak langsung menggambarkan diri aku yang perlahan masuk ke dunia baru yang disebut masa depan. Jadi mungkin ini alasan utama aku buat skin ini. Karena ini kayak transisi antara diri gue yang lalu dan gue di masa depan. Oke, tanpa basa-basi lagi, ayo kita ke skin aku yang baru. Era baru, skin baru. Jujur, gue bangga banget sama ini skin. Karena kali ini akhirnya gue bisa buat skin ini 100% ori dari gue.
Oke, 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 nggak 100% ori juga. BTW, ini Risa Ritra. Gue masukin dia ke sini karena dia yang pertama kali kasih aku model skin yang baru. Apa sih? Pokoknya dia yang pertama kali ngedit skin aku. Jadi follow dia. Oke, ceritanya gini. Waktu itu dia kayak bosen gitu dan tanya ke gue, enaknya ngapain? Terus gue bilang, kamu nanya. Lu so asik banget. Oke, enggak. Gue bilang coba aja kamu edit skin aku. Dan beneran dong diedit. Ini hasil editannya. Katanya ini tuh temanya kayak pelayan gitu. So far ini nggak buruk, cuma terasa aja nggak cocok sama aku. Mungkin karena warna hitam yang terlalu mendominasi. Enggak. Bukan berarti gue racing. Cuma gue tahu sedikit tentang filosofi warna. Singkatnya, warna hitam selain dikaitkan dengan perasaan negatif dan sulit dilihat, dia juga dilambangkan sebagai suatu kuasa dan ketegasan. Itulah kenapa hakim selalu pakai baju warna hitam di setiap sidang, karena nyatanya emang ia yang paling berkuasa di sana. Kalau aku sih bukan tipe orang yang kayak gitu, jadi skin ini kayak nggak cocok makanya sama karakter aku. Itu sebabnya aku pengen edit skin ini di bagian rompinya aja sih. Dan dari sekian banyak warna aku milih abu. Kenapa aku milih abu? Ya, karena aku bingung juga mau pilih apa. Serius, kata bapak aku, abu-abu itu warna ragu-ragu. Karena kalau orang bingung, mau nggak mau pasti milihnya ngarah ke abu. Dan orang itu adalah aku. Tapi jangan salah, bukan gue nggak punya warna favorit, tapi semua warna itu gue suka. Gak ada hubungannya sama lagi bete ya. Serius, kenapa orang-orang suka ngaitin mereka? Dunianya makin gak jelas dah. Tapi ini belum final. Kalian bisa lihat di hasil akhir skin aku tuh kayak ada coretan warna-warni gitu kan. Ini masih berhubungan sama aku yang suka warna-warni, tapi ada alasan lain sih. Ingat saat gue bilang kalau gue sekarang kelas 12 dan artinya aku mau tamat sekolah? Hal yang terlintas di benak aku saat mendengar kata tamat sekolah itu adalah kebiasaan para murid yang mencoret baju seragam mereka menggunakan cat topi pilok. Gue nggak bisa bilang ini kayak hal yang baik atau enggak sih. Tapi ingat, alasan aku ganti skin itu ada sebagai transisi aku ke era baru hidupku. Kalau gitu, mana simbolismenya? Ya, di coretan itu. Penghubung antara masa lalu dan masa depanku. Mengingatkanku betapa berwarnanya hidup meskipun selalu berantakan. Dan betapa cerahnya masa depan meskipun masih abu-abu. Ini pesan untuk diriku dan kalian. Jangan lupakan, tapi biarlah berlalu. Jangan khawatirkan, tapi teruslah maju. Sekian, Abiu.